Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursada Sapna Komara dari Ekonomi Syariah semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang kaitan kemiskinan, industrialisasi, dan pengambilan sumber daya alam. Mari disimak videonya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu daftar isinya. Yang pertama, definisi kemiskinan. Yang kedua, definisi industrialisasi. Yang ketiga, definisi pengambilan sumber daya alam. Yang keempat, kaitan antara kemiskinan, industrialisasi, dan pengambilan sumber daya alam. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan di sini dapat dilihat dari berbagai kondisi, seperti kondisi ekonomi yang lemah. Ketika kondisi ekonomi lemah, maka seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk makan pun kan susah, ya. Yang kedua, definisi industrialisasi. Industrialisasi suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi. Industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis industrialisasi. A. Berdasarkan tempat bahan baku. Yang pertama, industri ekstraktif. Industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam. Yang kedua, industri non-ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya didapat dari tempat lain selain alam sekitar. Yang ketiga, industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Yang B, industri berdasarkan besar kecilnya modal. 1. Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya. 2. Industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya. Yang C, industri berdasarkan klasifikasi atau penyendisannya. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No. 19 M 1 1986, yang pertama, industri kimia dasar. Contohnya industri semen, obat-obatan, dan pupuk. Yang kedua, industri mesin dan logam dasar. Contohnya industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan tekstil. Yang ketiga, industri kecil. Contohnya industri roti, kompor, terus makanan ringan, minyak goreng, dan es. Yang keempat, aneka industri. Misalnya contoh industri pakaian, industri makanan. Lanjut ke D, industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. 1. Industri rumah tangga, yaitu industri yang jumlah tenaga kerjanya berjumlah 1-4 orang. Yang kedua, industri kecil adalah industri yang tenaga kerjanya berjumlah 5-19 orang. Yang ketiga, industri sedang atau industri menengah, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah 20-99 orang. Yang keempat, industri besar, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah 100 orang ataupun lebih. Lanjut ke E, industri berdasarkan pemilihan lokasi. Yang pertama, industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada pasar. Yang kedua, industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada tenaga kerja. Yang ketiga, industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada bahan baku. Lanjut ke F, industri berdasarkan produktivitas perorangan. Yang pertama,
Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya hasil produksi pertanian. Yang kedua, industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Contohnya, permintaan benang sutra. Yang ketiga, industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contohnya telekomunikasi. Lanjut ke strategi industrialisasi. Terdapat dua macam strategi, yaitu yang pertama strategi substitusi import yang bisa disingkat jadi SI, yaitu strategi yang menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi kepada pasar domestik. Yang kedua, strategi promosi ekspor yang bisa disingkat jadi PE, yaitu strategi yang berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri di dalam negeri. Lanjut ke pengambilan sumber daya alam. Dalam pengambilan sumber daya alam, adapun strategi yang dapat dilakukan ialah harus sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, dan Repelita 4. Lanjut ke kebijakan dalam pengambilan sumber daya alam. Yang pertama, yang A, membuat kebijaksanaan sumber daya alam yang berdasar potensi pengembangan dan pemanfaatan dalam jangka panjang. Yang B, mengambil langkah-langkah penghematan dan penggunaan sumber daya alam. Yang C, mengembangkan sumber daya alam di berbagai daerah sehingga penyediaan sumber daya alam dan kelestarian terjamin. Yang D, meningkatkan pengembangan sebagai peranan sumber daya alam dalam menyumbang devisa. Yang E, meningkatkan keterpaduan pengembangan sumber daya alam sesuai dengan tuntutan industri. Yang F, mengembangkan sistem metode dan teknologi hemat energi pada sumber daya alam. Lanjut ke unsur-unsur yang mendukung dalam pengambilan sumber daya alam. Yang A, adanya perdagangan internasional. Yang B, adanya pengembangan teknologi. Yang C, adanya tenaga kerja. Yang D, adanya investasi baik dari perusahaan dalam negeri maupun asing. Yang E, adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Yang F, adanya pengembangan tuntutan zaman. Lanjut ke kaitan antara kemiskinan, industrialisasi, dan pengambilan sumber daya alam. Yang pertama, kaitan antara kemiskinan, industrialisasi, dan pengambilan sumber daya alam dalam ruang dan waktu. Yang A, pandangan manusia dalam ruang dan waktu. Kelompok Roma khawatir apakah penduduk makin besar jumlahnya dapat terpenuhi kebutuhannya dengan sumber daya alam semakin terbatas adanya. Kelompok ini juga mengatakan bahwa banyak dari manusia yang berpandangan jangka pendek atau sempit dan sedikit yang jangka panjang. Contohnya kelompok Roma ya. Yang B, kesimpulan studi kelompok Roma. Bila kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk dunia, industrialisasi, pencemaran, dan pengambilan sumber daya alam tetap seperti ini, batas pertumbuhan di bumi ini akan tercapai 100 tahun lagi. Akibatnya, jumlah penduduk akan berkurang secara drastis, termasuk kapasitas sektor industri. Lanjut ke cara pemanfaatan sumber daya alam dalam kaitan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi kemiskinan di era industrialisasi. A, yang pertama, ramalan pesimistis pertumbuhan ekonomi dan teknologi mengakibatkan rusaknya ekologi sehingga kehidupan manusia merosot. Yang B, ramalan optimistis dengan teknologi dapat diciptakan sumber daya baru, pencemaran juga dapat dicegah sehingga pengurasan sumber daya alam dan pencemaran hanya bersifat sementara. Yang C, pencinta lingkungan mengatakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia ini
dari kehancuran adalah dengan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kelompok ini menekankan bahwa pencemaran lingkungan dan konsumsi sumber daya alam yang tidak pulih berkembangan secara eksponensial, laju makin cepat. Lanjut, menurut kelompok Roma ada 5 faktor yang saling tergantung, yaitu penduduk, produksi pertanian, sumber daya alam, produksi industri pengolahan, dan pencemaran lingkungan. Lanjut ke pengambilan sumber daya alam oleh masyarakat industri untuk industrialisasi. Cara pengambilan sumber daya alam yaitu meningkatkan ketersediaannya sumber daya alam laju yang paling tidak sama dengan laju penggunaan sumber daya alam, dan meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya alam dengan menggunakan technical fix, yaitu pemecahan masalah yang secara teknis dan ekonomis layak atas dasar standar saat ini. Sekian pembahasannya